Nama saya Muhammad Dafa Sadikin dengan NPM 23552021143. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah Pengenalan Pola dan Objek dengan dosen pengampu Bapak Ardi Wijaya. Di sini saya akan membahas 3 hal, yakni pengolahan citra digital, pengenalan pola dan objek, dan computer vision. Baik, untuk yang pertama, pengolahan citra digital. Harus kita pahami dulu tentang citra dan digital ini. Apa sih citra itu? Citra itu artinya gambar. Gambar itu apa? Gambar itu merupakan representasi objek dunia nyata yang ada di sekitar kita ini menjadi media 2 dimensi. Contohnya seperti gambar Mbak ini. Gambar Mbak ini merupakan gambar dunia nyata. Mbak ini merupakan representasi dari objek dunia nyata sekarang menjadi media 2 dimensi. Nah, citra digital itu apa? Citra digital merupakan gambar yang ditangkap menggunakan perangkat digital. Nah, contoh perangkat digital yakni kamera, terus kamera handphone, CT scan, kemudian alat USG ini, seperti itu. Baiklah, sekarang kita membahas pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital adalah proses mengolah gambar agar lebih baik atau jelas, misalnya memperbaiki kualitas foto, mengubah warna, atau menghilangkan noise. Intinya fokusnya pada memperbaiki tampilan gambar. Nah, di sini saya akan memperlihatkan pengolahan citra digital dalam kasus pengubahan warna. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar Mbak Chelsea yang sebelumnya gambar berwarna atau RGB yang kemudian dirubah menjadi gambar grayscale atau keabu-abuan. Nah, gambar ini akan kita rubah menggunakan rumus seperti ini, seperti yang terlampir pada gambar ini, menjadi gambar grayscale atau gambar keabu-abuan seperti ini. Seperti itu. Lanjut untuk pengenalan pola dan objek. Apa sih pengenalan pola dan objek itu? Itu merupakan kemampuan sistem untuk menemukan dan mengenali bentuk tertentu dalam data. Misalnya mengenali huruf pada tulisan tangan atau mendeteksi wajah dalam foto. Jadi fokusnya adalah mengenali pola dari data visual. Contohnya seperti smartphone yang sering kita gunakan, yaitu fitur face lock. Nah, seperti ini. Karena sebelumnya kita sudah memasukkan data dari wajah kita yang telah disimpan oleh smartphone kita, smartphone kemudian akan membaca pola dari wajah kita, seperti ini. Nampak garis serta pola-pola dari wajah kita. Maka dari itu smartphone kita akan merespon dan akan membuka kunci atau lock dari smartphone itu sendiri. Kemudian kita akan membahas computer vision. Computer vision adalah tahap lebih lanjut, yaitu komputer bukan hanya mengolah atau mengenali pola, tetapi benar-benar memahami isi dari gambar atau video. Contohnya mobil tanpa supir yang bisa mengenali jalan, rambu, dan pejalan kaki secara bersamaan. Nah, ini contoh dari computer vision. Nah, tampak di sini komputer benar-benar memahami pola, bukan saja mengenali atau mempelajari pola, tapi benar-benar memahami atau mempraktekkan pola itu sendiri. Seperti ini, layaknya manusia bisa melihat sekeliling, bisa memilih jalur sendiri, seperti itu. Sudah sangat-sangat canggih. Kemudian, apa sih perbedaan dari ketiganya? Pengolahan citra digital berfokus pada proses perbaikan dan transformasi citra. Misalnya mengubah kontras, memperbesar gambar, atau menghilangkan noise atau keberisikan agar lebih mudah dianalisis. Pengenalan pola dan objek adalah tahap mengidentifikasi bentuk atau fitur tertentu dari citra. Misalnya mengenali wajah, huruf, atau sidik jari, menggunakan karakteristik yang sudah dipelajari. Computer vision mencakup keduanya. Artinya di computer vision ini digunakan pengolahan citra digital dan pengenalan pola dan objek. Yang mana bertujuan untuk memberi penglihatan pada komputer sehingga mampu
memahami, menafsirkan, dan mengambil keputusan dari citra atau video seperti yang saya bilang tadi, layaknya manusia. Singkatnya, pengolah citra artinya memperbaiki gambar, pengenalan pola dan objek, mengenali bentuk dalam gambar. Sedangkan computer vision memahami gambar layaknya manusia. Intinya, pengolahan citra adalah pondasi, pengenalan pola adalah kecerdasan awal, dan computer vision adalah puncaknya. Sebuah sistem yang mampu melihat dan memahami dunia visual layaknya manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.